Pada tahun 1585 hingga tahun 1587 pemirsa, pernah terjadi peperangan besar antara Kesultanan Cirebon melawan Kerajaan Sumedang Larang. Dan yang menariknya pemirsa bahwa sebab-sebab dari meletusnya perang tersebut itu dilatar belakangi oleh dibawa larinya selir Sultan Cirebon oleh Raja Sumedang. Nah, seperti apa kisah lengkap mengenai peperangan antara Kesultanan Cirebon melawan Kerajaan Sumedang Larang itu? Demikian kisahnya. Kesultanan Cirebon masa Sunan Gunung Jati pemirsa berhasil mengislamkan Kerajaan Sumedang Larang secara damai, di mana pada waktu itu penguasa Sumedang yaitu Pucuk Mun Sumedang Larang, di mana pada waktu itu Sumedang itu diperintah oleh Raja Wanita, berhasil diislamkan. Nah, Raja Wanita Sumedang itu Ratu Setiasih dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati dengan Pangeran Santri. Nah, Pangeran Santri ini merupakan pangeran asal Cirebon begitu pemirsa. Sehingga pada waktu itu Kerajaan Sumedang yang dahulunya itu bercorak Hindu-Buddha itu berganti menjadi kerajaan Islam. Dan pada masa Sunan Gunung Jati pula lah bahwa Kerajaan Sumedang itu menjadi bawahan daripada Kesultanan Cirebon. Nah, kemudian pemirsa bahwa singkat cerita tahun berganti tahun, di mana pada waktu itu Cirebon sudah diperintah oleh cicit daripada Sunan Gunung Jati, yaitu sudah diperintah oleh Panembahan Ratu I. Barulah terjadi gesekan antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Sumedang Larang, di mana pada waktu itu dikisahkan bahwa Kerajaan Pajajaran ini pada masa itu berhasil diruntuhkan oleh Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten, sehingga di antara para panglima daripada Kerajaan Pajajaran ini pada akhirnya mereka itu ada yang kabur menuju Sumedang, di mana salah satu panglima itu yaitu Jaya Perkasa, panglima Pajajaran itu menitipkan amanat dari Raja Pajajaran terakhir jika Sumedang itu didaulat menjadi negara pelanjutnya Pajajaran. Nah, pada waktu itu yang menjadi raja di Kerajaan Sumedang itu adalah anak daripada Pangeran Santri, yaitu yang bernama Prabu Gesan Ulun Angkawijaya. Akhirnya atas bujukan daripada Jaya Perkasa inilah Raja Sumedang akhirnya memerdekakan diri dari Cirebon. Nah, selain memerdekakan diri dari Cirebon, ada niatan ingin begitu. Jaya Perkasa dan Raja Sumedang juga kan harus memantik persoalan. Nah, persoalannya itu adalah ketika Gesan Ulun dan Jaya Perkasa ini berkunjung ke Cirebon, beliau ini pada akhirnya membawa lari istri Panembahan Ratu atau Sultan Cirebon yang bernama Ratu Harisbaya. Nah, singkat cerita ketika Ratu Harisbaya dibawa lari oleh Raja Sumedang inilah Cirebon ini marah. Jadi marahnya itu double, marah karena Sumedang memerdekakan diri dari Cirebon menjadi negara yang merdeka. Yang kedua yaitu melakukan penghinaan dengan membawa lari Harisbaya itu, sehingga ya akhirnya Cirebon memproklamirkan perang terhadap Kerajaan Sumedang Larang. Kemudian yang menjadi persoalan itu pemirsa, kenapa sih Sumedang itu nekat begitu mencari gara-gara dengan Cirebon, dan Jaya Perkasa juga begitu pedenya ingin berperang dengan Cirebon. Pada waktu itu pemirsa memang kondisi perpolitikan di Jawa itu sedang tidak stabil, di mana pada waktu itu di sekutu Cirebon yaitu Pajang itu
sedang terjadi pemberontakan, di mana pada waktu itu Pajang itu pada akhirnya itu runtuh atau diruntuhkan oleh Kesultanan Mataram. Jadi dalam kondisi kacau itulah Sumedang Larang itu mengambil keuntungan itu dengan cara memproklamirkan merdeka dari Cirebon dan kemudian juga membawa selirnya Sultan Cirebon itu untuk sebagai pemantik perang. Nah, harapan daripada Jaya Perkasa itu, beliau itu harapannya itu membangkitkan lagi kerajaan Pajajaran dan Galuh begitu, di mana pusatnya itu di Sumedang. Nah, kalau seandainya Sumedang itu menang perang, maka Cirebon itu akan menjadi wilayahnya Sumedang dan juga Galuh yang menjadi kekuasaannya Cirebon dapat direbut kembali dan sehingga bisa membangkitkan kerajaan Pajajaran di bawah Sumedang. Itu harapan daripada Jaya Perkasa dan Sumedang pada waktu itu. Akan tetapi pemirsa Pak, bahwa pada kenyataannya akhirnya terjadi peperangan selama 3 tahun itu. Akhirnya Sumedang itu dia tidak memprediksi jika Cirebon itu ternyata kuat begitu. Jadi walaupun tanpa sekutunya Pajang, akhirnya Cirebon itu dalam beberapa peperangan itu mampu mengalahkan tentara Sumedang. Bahkan hampir-hampir saja Cirebon itu merebut ibu kota kerajaan Sumedang, sehingga pada waktu itu akhirnya kerajaan Sumedang itu memindahkan pusat ibu kotanya dari yang semula di pinggiran, kemudian memindahkan lagi ke lebih pedalaman dengan tujuan agar tidak diserbu oleh Cirebon. Bahwa pada akhirnya Jaya Perkasa selaku pati daripada Sumedang Larang itu dalam suatu pertempuran dengan Cirebon itu tewas. Nah, tewasnya Jaya Perkasa inilah membuat khawatir Prabu Gesan Ulun Angkawijaya, sehingga karena khawatir Prabu Gesan Ulun Angkawijaya ini meminta bantuan Mataram yang kala itu baru berdiri. Nah, sehingga ketika Cirebon itu terus melakukan serangan atau upaya penaklukan terhadap Sumedang, datanglah Mataram ikut campur dalam hal ini membela Sumedang. Dan akhirnya Mataram itu menyodorkan perjanjian damai saja antara Cirebon dengan Sumedang. Nah, akhirnya disepakatilah perjanjian damai itu, di mana dalam rangka untuk menukar istri Sultan Cirebon yang dibawa lari oleh Raja Sumedang itu, Sumedang itu menyerahkan sebagian daerah kekuasaannya kepada Cirebon. Nah, sekarang daerah tersebut itu sekarang itu dikenal dengan Kabupaten Majalengka itu pemirsa ya, daerah yang diserahkan kepada Cirebon sebagai bentuk pertukaran dari hal itu. Kemudian pemirsa yang perlu dicatat adalah bahwa Harisbaya ketika dibawa lari oleh Raja Sumedang itu sedang dalam keadaan mengandung pemirsa. Sedang dalam keadaan mengandung anak daripada Sultan Cirebon itu. Dan nantinya pemirsa disepakati juga bahwa nanti yang menjadi raja-raja Sumedang setelahnya itu adalah anak yang dalam kandungan Harisbaya itu, anaknya Sultan Cirebon itu. Itu kesepakatannya itu seperti itu, kesepakatan damainya. Nah, akhirnya ya walaupun kesepakatan tersebut itu merugikan Sumedang, pemirsa ya, Sumedang tetap menerimanya karena kalau mereka terus berperang itu mereka juga akan kalah. Jadi mereka menerima kesepakatan yang merugikan itu dan pada akhirnya kesepakatan itu disepakati dan setelah ini peperangan itu antara Cirebon dan Sumedang ini selesai.